sambil memanggil nama anaknya. Di saat itu dia menuju ke pintu belakang sambil berteriak nama Gwen dan juga Boy Boy. Serta terakhir dia memanggil juga nama Janice. Karena yang yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai banget diperbincangkan lagi gitu ya, sedang viral. Padahal kasus ini sudah terjadi ya setahunan yang lalu ya kalau nggak salah. Dan untuk saat ini tiba-tiba kasusnya mencuat lagi karena dianggap si korban belum mendapatkan keadilan, keluarganya juga belum mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, hari ini kita coba akan membahas tentang kasus ini karena memang dari yang gue lihat nih ya, kasusnya itu benar-benar menyedihkan. Ibarat kata nih kalau misalkan dalam pepatah, air susu dibalas air tuba. Kebaikan yang dibalas dengan sebuah kejahatan yang sangat kejam gitu. Langsung aja hari ini kita akan membahas tentang kisah sadis atau kisah tragis yang menimpa keluarga Maguat asal Filipina yang dikenal dengan Maguat Siblings. Kita akan membahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya gue disclaimer dulu, ketika membahas ini memang banyak banget gitu ya teman-teman yang komen gitu di sosial media bilang kalau kejadian ini tuh mirip seperti sebuah film. Film itu berjudul Orphan, tulisannya ORPHN. Kejadiannya kenapa persis? Dikarenakan ini berhubungan dengan anak adopsi. Perbedaannya kalau di sini di film Orphan ini diadopsi langsung oleh orang tua gitu ya. Karena memang kisahnya di sini tuh ada seorang anak kecil dari panti asuhan yang dimana ditemui oleh dua orang pasangan suami istri. Di saat itu mereka menjumpai anak ini dan melihat anak ini sangat pintar dan juga terlihat sangat baik gitu. Nah, mereka tertarik untuk mengadopsi anak ini, menjadikan anak ini anak angkat. Namun yang mereka tidak tahu adalah ternyata di balik keluguan, kepintaran, kecantikan anak tersebut menyimpan atau memendam sebuah kayak semacam kalau dibilang penyakit bisa, sindrom bisa, yang dimana dia itu arahnya psikopat. Ya memang dia masih anak kecil tapi benar-benar psikopat. Jadi dia itu kayak memendam kayak rasa sakit hati di masa lalu. Terus juga semacam ada dua kepribadian yang dimana dia bisa menunjukkan kalau dia itu baik, bisa juga menunjukkan sisi lain dia yang sangat-sangat bengis gitu. Keputusan keluarga ini atau keputusan suami istri ini untuk mengangkat dia menjadi anak adalah keputusan yang sangat fatal dan salah yang akan berakibat sangat mengerikan di masa depan mereka nanti. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan pemeran di dalam film ini nama anaknya itu Esther. Kalau kalian lihat dari raut wajah anak ini tuh emang agak serem ya. Kalau gue lihat sendiri tuh kayak lucunya di mana, cantiknya juga di mana gitu ya. Lebih kayak anak bule yang mukanya itu agak judes, serem gitu. Bukan bermaksud judge the book by cover, cuman kayak dari raut wajahnya aja tuh udah kelihatan gitu agak aneh ya. Ya tapi ini mungkin bukan wajah bawaan ya, ini dandanan dari filmnya mungkin ya. Oke, kita langsung ke kasus yang sebenarnya, yang dimana kasus ini disamakan dengan kasus yang ada di film Orphan, yaitu kasus tentang keluarga Maguat asal Filipina. Kejadian ini terjadi di sebuah daerah di Filipina yang tulisannya tuh Emlang, mungkin bacanya Melang ya. Dan dia masih kawasan di Kota Batu namanya. Bukan Kota Batu, tapi Kota Batu dalam bahasa Filipina. Tepatnya itu di Borangge Bokan Tapay, ya kan, di nama daerah Filipina. Dan juga kalian bisa melihat dari penampakan daerahnya itu adalah sebuah daerah yang sederhana gitu ya, pemukiman rumah sederhana, bukan tempat orang-orang kaya. Kisah ini terjadi kepada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Cruz dan juga Lovela Orbe Maguat. Nah, Maguat itu nama keluarga, kayak nama marga gitu ya. Di sini mereka memiliki dua orang anak, satu perempuan yang paling tua, terus juga adiknya yang cowok. Nah, kedua anaknya ini udah lumayan besar, dewasa, remaja lah gitu ya. Nah, yang perempuan bernama Crizely Gawin Maguat atau biasanya dipanggil Ate Gwen atau Gwen aja gitu ya, dipanggil oleh ayahnya. Terus adiknya Crisville Louis Maguat atau panggilan sayang keluarganya itu adalah Boy Boy. Nah, mereka ini jarak umurnya hanya berbeda 2 tahun.
Boy umurnya 16 tahun, sementara si kakaknya Gwen itu umurnya 18 tahun. Mereka ini adalah sebuah keluarga sederhana, keluarga Kristiani gitu ya. Terus kalau kita lihat dari dokumentasi foto-fotonya, mereka ini merupakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, profesi sang ayah itu adalah seorang guru di Mariano Untat Memorial High School, dan ibunya adalah seorang kepala sekolah di Buayan Elementary School. Si Gwen, anaknya yang pertama, itu sudah kuliah di semester awal dan dia mengambil jurusan keperawatan di University of Southern Mindanao. Nah, itu daerah Filipina. Terus sementara adiknya si Boboy itu masih duduk di bangku SMA. Terus adiknya si Boboy ini bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara jurusan hukum gitu ya. Dia memang menggemari dunia tersebut. Keluarga ini benar-benar keluarga yang bahagia. Kayak apa ya, bisa dibilang kayak keluarga yang benar-benar harmonis gitu geng ya. Dan kedua anaknya ini merupakan anak-anak yang berprestasi, di mana Boboy dan juga kakaknya ini sering sekali mendapatkan peringkat yang bagus di sekolah, terus juga sering memenangkan beberapa kompetisi-kompetisi yang ada di sekolah gitu. Dan juga mereka dikenal sebagai anak yang sangat ramah. Karena itu bisa dikatakan mereka memiliki banyak teman di sekolah. Bahkan di lingkungan mereka juga mereka dikenal sebagai teman yang baik. Karena memang ayahnya mendidik mereka sangat baik gitu ya. Tumbuh kembang mereka itu menjadi anak yang penurut, terus juga benar-benar berprestasi. Dan juga hubungan mereka secara kakak beradik gitu, karena memang mereka cuma berdua gitu ya. Mereka cukup akrab, seneng main bareng, teman-temannya juga sama gitu ya. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu untuk main bareng. Dan bahkan bisa dilihat dari beberapa video TikTok di mana mereka terlihat benar-benar akrab. Terus singkat cerita nih geng, pada suatu hari si kakak yang bernama Gwen itu lagi main ke rumah sepupu. Nah, di rumah sepupunya itu ternyata sepupunya memiliki seorang teman. Temannya itu adalah seorang anak yatim piatu bernama Janice. Nah, Janice ini di saat itu sedang menumpang atau sedang nginep gitu di rumah sepupunya Gwen ini. Dan di sanalah akhirnya Janice dan Gwen berkenalan. Umur Janice ini tidak jauh dari umurnya Gwen dan juga adiknya, yaitu tepatnya 17 tahun. Nama lengkapnya adalah Janice Sebial. Dan posisinya sekarang dia itu sedang duduk di bangku SMA tingkat akhir, yang artinya dia bakal kuliah gitu ya. Di awal perkenalan Gwen dan Janice, mereka sangat senang bermain bareng. Dan juga Janice ini tipikal orang yang sangat menyenangkan, yang dimana dia cukup ramah, terus juga kalau main bareng tuh cukup asik gitu ya. Di saat itu Gwen merasa nyaman banget kenalan dengan Janice, sampai tiba saatnya Janice menceritakan background keluarga dia, dari mana dia berasal, terus juga di mana orang tuanya gitu ya. Ternyata dalam cerita itu Janice menceritakan kalau hidupnya dia itu sebatang kara, dikarenakan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, alias dia ini yatim piatu. Sontak aja di saat itu Gwen yang merasa Janice ini adalah orang yang baik, seru untuk diajak jadi teman gitu ya, merasa iba. Dia sangat sedih dengan kondisi Gwen yang berbeda jauh dengan dirinya gitu. Dia merasa iba dengan kondisi Janice yang benar-benar jauh dengan kondisinya dia. Ya seperti yang kita tahu, Gwen ini adalah anak dari keluarga Maguat, yang dimana hidupnya sederhana namun sangat bahagia, memiliki kedua orang tua yang masih utuh dan mendapatkan kasih sayang serta kehangatan di dalam keluarga. Nah, singkat cerita nih geng, di saat itu Gwen yang merasa kasihan terhadap Janice itu akhirnya berencana untuk mengajak Janice nginep di rumahnya aja. Karena di saat itu dia mikir kayak, daripada lo di tempat sepupu gue, lebih mending lo di rumah gue biar gue ada temen. Lagian juga gue di sana cuma berdua dengan adik gue yang cowok gitu. Sampai tiba saatnya Gwen ini pulang ke rumah dan berbicara dengan kedua orang tuanya. Dia meminta izin kepada orang tuanya. Dia mengatakan, "Pa, Ma, aku baru saja berkenalan dengan seseorang beberapa hari ini. Aku berkenalan dengan dia dan dia adalah orang yang sangat asik, sangat baik, dan juga cocok banget denganku. Aku nyaman berteman dengan dia. Namun sayangnya dia adalah seorang anak yatim piatu, yang dimana dia ini sekarang sedang menumpang di rumah saudara kita," katanya. "Bagaimana kalau dia aku ajak ke rumah kita dan tinggal di rumah kita aja, supaya aku mempunyai teman." Lalu pada awalnya Gwen ini mengajak Janice main ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya, serta juga mengenalkan Janice ini kedua orang tuanya serta adiknya. Di saat itu Janice sangat suka dengan kondisi rumah Gwen, dimana rumah Gwen ini terlihat sangat tenang, keluarganya juga sangat baik gitu ya. Apapun yang mereka mau ada gitu kan. Akhirnya Janice memohon kepada Gwen, dia bilang, "Boleh ya aku tinggal di sini. Aku tertarik dengan ajakan kamu. Kalau aku boleh tinggal di sini,
aku berjanji bakal membersihkan seluruh ruangan, atau aku bekerjalah membantu pekerjaan rumah kamu demi bisa menyambung hidup. Nah di saat itu kedua orang tua Gwen, ya keluarga Maguire itu memang tipikal keluarga yang baik dan juga penyayang. Mereka tanpa pikir panjang langsung mengiyakan, karena juga mereka melihat kalau dari parasnya si Janice ini ya seperti anak baik-baik gitu kan. Nah mereka melihat juga anaknya senang bermain dengan Janice, mereka memutuskan untuk ya udah kita memperbolehkan Janice tinggal di sini. Di saat itu keluarga dari Maguire ini benar-benar baik banget, geng. Janice ini diberikan segala kebutuhan sama seperti anak mereka. Baju sekolah, sekolahnya dibayarin, dikasih jajan, dikasih makan semuanya. Bahkan nih di saat keluarga ini sedang berlibur, Janice juga diajak. Jadi benar-benar dianggap seperti anak kandung. Di saat itu kehadiran Janice ini benar-benar merubah keluarga ini. Kedua anak dari keluarga Maguire ini sangat bahagia dengan kehadiran Janice. Boboiboy terus juga Gwen itu senang sekali dengan kehadiran Janice ini. Dan bahkan ya, saking senangnya, Boboiboy yang memiliki kamar sendiri itu rela tidur di sofa demi memberikan kamarnya untuk Janice. Karena dia berpikir ya Janice perempuan kan, langsung dia kasih kamarnya, silakan tidur di kamarku dan aku tidur di sofa katanya. Nah, saking baiknya keluarga ini. Bahkan di beberapa kejadian ya, mereka itu terlihat sangat akrab, tiga-tiganya sangat akrab, bikin video bareng gitu. Dan juga Boboiboy merasa senang banget dia memiliki kakak kedua, yang dimana ya di saat itu dia laki-laki sendiri dan ya mereka main bareng kayak biasanya gitu. Hari demi hari berjalan, tidak ada hal-hal yang janggal terjadi, semuanya berjalan lancar. Keluarga ini bertambah jumlahnya dari 4 orang menjadi 5 orang karena adanya Janice. Sampai tiba suatu hari, kejadian mengagetkan terjadi, dimana di saat itu keluarga Maguire ini menaruh uang sebesar 10.000 peso di dalam kamar. Ini kalau dirupiahkan tuh sekitar 2,8 juta atau 3 jutaan lah gitu. Tiba-tiba duit itu raib hilang dan keluarga merasa bingung. Selama ini tidak pernah ada kejadian kayak gini. Selama ini naruh uang di meja ruang tamu aja tuh nggak ada yang ngambil biasanya, tapi ini di dalam kamar kok bisa hilang. Akhirnya keluarga ini mencari-cari lah gitu ya. Dia nanyain ke anaknya ngambil atau enggak, dan anaknya ya secara polos, secara lugu bilang enggak gitu. Buat apa juga uang segitu banyak gitu, nggak ada gunanya buat mereka. Sampai akhirnya kedua orang tuanya ini mencoba, awalnya orang tuanya tuh nggak menaruh curiga ya ke Janice, tapi dia mencoba mencari di dalam tas Janice ya hanya untuk melihat atau melengkapi sudut-sudut pencarian gitu ya. Siapa tahu ada di sofa, siapa tahu ada di kamarnya Boboiboy gitu kan. Akhirnya diperiksa lah, di kamarnya Boboiboy ada tas Janice. Pas dicek ternyata benar, duit itu ada di dalam tasnya Janice. Nah kejadian itu adalah kejadian pertama di mana Janice ini melakukan tindakan tercela di keluarga Maguire ini, dimana dia mencuri uang tersebut. Dan di saat itu keluarga Maguire ya basicnya memang keluarga baik ya. Mereka itu nggak langsung marah atau mereka nggak langsung memaki atau mengusir gitu ya. Mereka menanyakan baik-baik pada Janice apa alasan dia mengambil uang ini. Dan Janice hanya bisa tertunduk menangis dan nggak bisa berkata-kata. Dan di saat itu juga keluarga Maguire menganggap ya udahlah mungkin dia hilaf, ya kita maafkan aja. Akhirnya di saat itu Janice terbebas dari masalahnya. Keluarga Maguire yang baik hati ini memaafkan kelakuan Janice di saat itu. Dan di saat itu Gwen juga meminta maaf kepada orang tuanya, mengatakan maafin Janice ya, maaf pak, mungkin Janice hilaf lagi butuh atau apa. Dan orang tuanya bilang ya nggak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi. Dan bahkan di saat itu kedua orang tua dari Gwen ini alias keluarga Maguire ini mengatakan kepada Janice, kamu nggak perlu mengambil apapun, kamu nggak perlu mencuri dari kami memberikan apapun yang kamu butuhkan, sama seperti anak kami. Bahkan jika kamu bersikap baik dan rajin belajar, kami akan menguliahkan kamu, memasukkan kamu ke universitas yang bagus. Karena posisinya memang Janice ini kan sedang duduk di bangku SMA tingkat akhir, yang mana selanjutnya akan berkuliah. Dan di saat itu Janice benar-benar seneng banget gitu ya, dan juga merasa disayangi banget sama kedua orang tua di keluarga Maguire ini. Dan menurut orang Filipina ya, itu adalah sebuah kebanggaan atau rasa gengsi tingkat tinggi ketika kedua orang tua berhasil menguliahkan anaknya. Nah di Filipina kayak gitu, mungkin di Indonesia juga, tapi di Filipina tingkatnya tuh levelnya lebih gengsi lagi gitu ya. Pokoknya orang tua tuh harus mampu membiayai anak-anaknya kuliah. Itu adalah sebuah goals yang sangat keren gitu, sangat besar. Apalagi bisa menguliahkan anak angkat yang bukan anak kandung gitu kan. Nah otomatis di saat itu Janice ini sangat senang mendengar perihal itu. Dan seperti yang kita tahu, keluarga Maguire ini bukan keluarga kaya, mereka keluarga sederhana, tapi mereka berani menjanjikan itu kepada Janice. Berarti kan bisa diukur bagaimana mereka baiknya gitu geng. Akhirnya
Akhirnya hari demi hari pun berlalu. Janice tidak pernah mengulangi perbuatan-perbuatan yang tercela lagi kayak gitu. Dia melanjutkan kehidupan bersama keluarga Maguad seperti biasanya, dengan tentram, dengan tenang gitu. Dan dia juga terlihat mulai sayang dengan kedua orang tua dari Gwen dan Boy-Boy ini. Namun sebulan kemudian terjadilah sebuah hal atau tragedi yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Maguad ini, geng. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Di saat itu Cruz Maguad, sang ayah, itu sedang berada di sekolah tempat istrinya bekerja, atau Lovella Maguad bekerja. Di saat itu mereka sedang ada urusan lah. Lalu tiba-tiba pada siang hari, tepatnya pukul 2 siang gitu lah, geng ya, tiba-tiba seorang teman dari Cruz Maguad, si ayah ini, menelpon Cruz. Dia mengatakan kalau, "Pak, kamu sudah baca belum postingan dari Janice, anak yang tinggal di rumahmu?" katanya. Di saat itu orang itu mengatakan kalau Janice memposting di Facebook itu seakan-akan adanya perampokan di tempat dia tinggal. Ya, yang dimana tempat dia tinggal yaitu rumahnya Cruz Maguad, keluarga Maguad gitu kan. Di dalam postingan itu dia menulis postingan kayak minta tolong gitu loh, geng. Dia bilang, "Guys, tolong aku, ada orang tidak dikenal masuk ke dalam rumahku. Tolong aku guys, aku belum pengen mati," katanya. Dan dia bilang juga dia sedang bersembunyi di dalam kamar. Mohon untuk seseorang tolong datang ke rumahnya. Di saat itu kan ya teman-teman Facebooknya ya nggak tahu dia tinggal di mana. Belum tahu juga kalau dia tinggal di keluarga Maguad. Ya mungkin ada salah satu gitu ya yang melihat postingan ini yang ternyata kenal juga dengan keluarga Maguad ini. Nah, di saat itu dia langsung menelepon ke Cruz Maguad, sang ayah, untuk memberitahu keadaan ini. Nah, mendengar berita itu, sang ayah si Cruz ini langsung tancap gas menggunakan motor pulang ke rumahnya. Nah, 15 menit perjalanan dia tiba di rumahnya. Dan dia melihat kondisi pintu pagar itu baik-baik aja, gak ada yang rusak, namun dalam kondisi tidak terkunci. Nah, dia langsung membuka pagar tersebut. Nah, ketika dia masuk ke dalam perkarangan rumah, dia langsung menuju ke pintu depan, pintu utama. Dia mendorong pintu itu, geng. Namun sayangnya pintu itu terkunci dari dalam. Lalu dia langsung mencari jalan lain sambil memanggil nama anaknya. Di saat itu dia menuju ke pintu belakang sambil berteriak nama Gwen dan juga Boy-Boy. Serta terakhir dia memanggil juga nama Janice, karena yang ada di rumah ya anak-anak itu. Namun sayangnya tidak satu orang pun menjawab, tidak ada jawaban sama sekali. Di saat itu dia memanggil nama anak-anaknya ini sambil teriak-teriak, namun tidak ada jawaban sampai akhirnya dia tiba di pintu belakang. Di pintu belakang bagian dapur ini pas didorong juga terkunci. Nah, namun tak kenapa firasat dia nggak enak banget gitu ya. Akhirnya dia paksa atau dia bobol itu pintu, dia tendang sampai akhirnya terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, dia melihat sebuah pemandangan yang seumur hidupnya tidak akan pernah dia lupakan. Dimana di saat itu dia melihat kondisi rumahnya sangat berantakan, banyak sekali pecahan kaca, dan dia berjalan ke arah ruang tengah. Disitulah dia melihat sesosok mayat tergeletak di lantai. Di saat itu kondisinya dua kakak beradik Gwen dan juga Boy itu tergeletak tidak bernyawa di lantai, bersimbah darah, dan juga salah satu muka mereka tertutup oleh handuk. Di saat itu Janice tidak terlihat sama sekali ada di sana. Terus Cruz ini mikir kayak kok bisa cuma anak gua yang tergeletak, terus si Janice kemana? Dan di saat itu dia meneriaki nama Janice sekencang-kencangnya sampai akhirnya tiba-tiba Janice keluar dari kamar mandi dalam kondisi rambut yang basah. Di saat itu Cruz langsung bingung melihat Janice yang rambutnya basah keluar dari kamar di saat itu. Dan Janice ini terlihat sangat ketakutan serta gemeteran. Mukanya sangat pucat dan dia mengaku sangat takut dengan apa yang terjadi. Nah, lalu Cruz menanyakan, "Apa yang terjadi? Kamu habis dari mana?" Terus Janice mengatakan, "Tadi aku bersembunyi di kamar mandi. Aku bersembunyi di kamar mandi ketika semua ini terjadi." Janice menjelaskan kalau ada 3 orang tidak dikenal masuk ke dalam rumah mereka, mengacak-ngacak rumah mereka, yang dimana dia bercerita seolah-olah itu adalah perampok. Gwen dan juga Boy itu adalah korban dari perampokan 3 orang yang tidak dikenal ini, sampai mereka harus mati terbunuh di sana. Sementara Janice yang mendengar adanya 3 orang yang masuk, bersembunyi di dalam kamar mandi sampai 3 orang itu tadi pergi. Langsung aja di saat itu Cruz Maguad ini menelpon pihak yang berwajib. Dia meminta polisi untuk menyelidiki kejadian di rumahnya, karena menurut laporan awal Cruz ini dia mengatakan telah terjadi perampokan dan pembunuhan di rumahnya. Sampai akhirnya pihak kepolisian tiba di tempat itu. Mereka langsung mengangkat kedua mayat anak dari keluarga Maguad ini untuk dilakukan otopsi. Sesegera mungkin juga mereka melakukan
melakukan penyelidikan dan olah TKP di rumah keluarga Maguad. Di saat itu, pihak kepolisian merasa sangat janggal dengan keterangan daripada keluarga Maguad itu ke pihak polisi. Dimana menurut Cruz, apa yang dia ceritakan itu adalah cerita menurut yang terjadi kepada si Janice dan anak-anaknya di saat itu. Yang mana dikatakan ya mereka dirampok oleh 3 orang yang tidak dikenal. Sampai akhirnya 2 anaknya harus meninggal dunia. Nah, namun yang anehnya adalah itu kondisinya benar-benar seperti bukan perampokan. Yang pertama, pintu pagar tidak terkunci. Yang kedua, pintu depan rumah masih terkunci atau tertutup rapat. Terus yang ketiga, ketika Cruz Maguad pulang ke rumah, kondisi dapur juga masih terkunci. Sekarang logiknya gini, kalau memang mereka mengalami perampokan, otomatis ada pintu yang rusak. Terus juga Janice mengatakan dia baru keluar dari kamar atau kamar mandi gitu, itu setelah orang-orang itu pergi. Lalu siapa yang mengunci pintu dari dalam? Kan Janice baru keluar setelah orang itu pergi dan Cruz sampai di rumah gitu kan. Nggak logik. Karena logikanya kalau memang dia menunggu ketiga orang itu pergi, otomatis semua pintu rumah tidak akan terkunci dari dalam. Dan di saat itu juga keluarga Maguad menyatakan tidak ada barang yang hilang. Kalau memang itu perampokan, sudah pasti ada barang yang hilang. Namun di saat itu tidak ada satupun barang di rumah mereka yang hilang. Lalu perampokannya buat apa? Masa ya ngerampok cuma pengen ngerusuh terus ngebunuh 2 orang anak? Dan di saat itu pihak kepolisian juga menemukan beberapa barang yang diduga kuat sebagai alat bukti untuk membunuh kedua anak dari keluarga Maguad ini. Dimana bukti-bukti tersebut berupa sebuah palu atau martil dan juga sebuah pemukul baseball. Yang dimana pemukul baseball itu adalah milik Boy, anak cowok dari keluarga Maguad. Di saat itu kecurigaan mulai semakin memuncak dikarenakan letak daripada barang-barang ini, yaitu palu atau martil serta pemukul baseball itu tersusun rapi dan juga hanya keluarga Maguad yang tahu di mana letaknya. Contoh aja kayak martilnya itu terletak di tempat perkakas, yang dimana ya hanya si orang tuanya yang tahu gitu kan. Terus juga pemukul baseball itu tergantung rapi di dinding kamar Boy, yang dimana kamar Boy seperti yang kita ketahui sedang dipakai oleh Janice saat ini. Atau Janice sedang menginap di situ. Dan di saat itu pihak kepolisian melakukan olah TKP. Ahli forensik kepolisian juga memberikan keterangan kalau menurut data yang didapat, kejadian itu terjadi ya sebelum pukul 2 siang dan juga kedua anak itu meregang nyawa atau meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah serta terkena hantaman benda tumpul. Dan dari bekas luka yang dilihat serta kondisi rumah, polisi bisa menyimpulkan kalau ini pelakunya benar-benar seperti orang yang sudah mengetahui gerak-gerik Boy dan juga Gwen. Serta luka-luka yang dialami oleh Boy dan juga Gwen itu benar-benar seperti luka hantaman dari seseorang yang memiliki dendam pribadi atau sesuatu yang sudah dipendam sangat lama lalu dilampiaskan kepada mereka berdua hingga mereka meninggal dunia. Nah, di saat itu kepolisian juga menyisir daerah sekitar rumah. Tepatnya di belakang rumah mereka itu ada kayak pinggir kali. Nah, di sana ditemukan sebuah plastik yang dimana di dalamnya itu terdapat pakaian anak remaja wanita gitu ya, dan bisa dilihat pakaian tersebut berlumuran darah. Sampai akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama 6 hari, dimana mereka cek itu baju siapa, darah siapa, terus juga cek sidik jari yang ada di alat bukti gitu ya. Dan di saat itu kaget banget, tepat pada tanggal 16 Desember tahun 2021 pihak kepolisian mengumumkan siapa pelakunya. Pelakunya adalah Janice Siebel. Karena menurut pihak kepolisian, sidik jari Janice Siebel itu ada di palu atau martil tersebut dan juga di pemukul baseball. Secara logika nih ya, buat apa dia memegang palu di saat itu? Dan juga palunya juga tersimpan di alat perkakas milik Cruz Maguad, ayah dari keluarga Maguad ini. Dan di saat itu polisi langsung menjemput Janice Siebel ini untuk dimintai keterangan. Dan di saat itu tidak bisa mengelak lagi Janice Siebel ini dari segitu banyak bukti yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Akhirnya dia mengakui kalau dialah pembunuhnya. Di saat itu keluarga Maguad benar-benar gempar. Mereka menyesali sekali kenapa harus menerima anak ini di dalam keluarga mereka. Dan mereka nggak nyangka ternyata anak ini berhati iblis. Namun sebenarnya kejanggalan sudah mulai terjadi sehari setelah kematian kedua anak dari keluarga Maguad ini, dimana Janice ini tiba-tiba memanggil Cruz Maguad dan juga Loveland Maguad dengan sebutan papa dan mama. Jadi dia merasa kayak dia itu adalah anak daripada keluarga Maguad ini. Di saat itu pasangan suami istri dari keluarga Maguad ini merasa kayak, kok aneh banget nih orang. Gue belum minta lu jadi anak gue seutuhnya, kok lu udah manggil gue papa mama gitu. Dan di saat itu akhirnya semuanya terbukti. Ternyata Janice ini menginginkan keluarga
Maguad. Yang dimana ternyata dia ini iri dengan keharmonisan keluarga tersebut. Dia sangat iri dengan Gwen dan juga Boy yang memiliki orang tua yang sangat sayang dengan mereka dan hidup bahagia. Janice ingin memiliki keluarga Maguad seutuhnya dan dia ingin menjadi satu-satunya anak dari keluarga Maguad karena dia merasa dia nggak punya keluarga lain. Lalu akhirnya diusutlah siapa sebenarnya Janice ini. Kok baru beberapa bulan tinggal dengan keluarga Maguad sudah membuat sebuah kesalahan yang amat sangat fatal dan juga bisa dibilang orang yang dia bunuh adalah orang yang memintanya untuk berada di keluarga tersebut. Sampai akhirnya nih geng ditemukan beberapa bukti. Ada seorang netizen di sini memposting ulang sebuah postingan lama yaitu tepatnya pada 22 September tahun 2013. Nah, nama pemilik akun adalah Mamay Abalde. Di saat itu Mamal Abalde ini sempat menemukan seorang anak berusia 8 tahun. Namanya adalah Janice Sabial dan di saat itu anak umur 8 tahun ini berada seorang diri di atas kapal laut. Nah, lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba ada postingan lain lagi yang muncul di internet. Nah, ternyata pemilik akun ini mengaku sebagai adik tiri daripada Janice, yang dimana di situ dia menjelaskan siapa sebenarnya Janice Sabial ini. Nah, ternyata geng backgroundnya Janice Sabial ini masih memiliki kedua orang tua. Dia bukan yatim piatu. Namun kedua orang tuanya ini ternyata sudah bercerai ketika Janice ini berumur 8 tahun, yaitu di saat dia ditemukan di atas kapal sendirian. Dan sampai saat sekarang ini kedua orang tuanya ini masih hidup. Lalu setelah perceraian tersebut, Janice beserta adik-adiknya ternyata tidak dirawat oleh kedua orang tuanya. Dia ikut emak enggak, ikut bapak juga enggak. Sampai akhirnya mereka ditampung oleh dinas sosial dan dimasukkan ke dalam panti asuhan selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, ya mungkin ini faktor ekonomi juga ya, pihak keluarga mencari lagi Janice beserta adik-adiknya di panti asuhan tersebut. Ketika ditemukan, Janice ini dipulangkanlah ke rumah orang tuanya untuk hidup bersama lagi. Namun entah bagaimana ceritanya, kurang dari 24 jam atau belum sampai genap sehari dia berada di rumah keluarga, tiba-tiba saja anak yang satu ini kabur dari rumah. Alasannya cukup simpel. Yang pertama, dia malu memiliki keluarga yang miskin. Lalu dia juga tidak betah dengan lingkungan kumuh tempat rumah keluarganya berada. Lalu faktor ketiga adalah ajakan dari sang pacar, yang dimana pacarnya ini lumayan berada gitu, mau menanggung hidup Janice dan hidup bersama dengan Janice di saat itu. Sampai akhirnya Janice ini pun kabur dari rumah keluarganya tersebut dan tinggal bersama sang pacar. Dan Janice ini juga dikabarkan setelah putus dari pacarnya, hidupnya luntang-lantung gitu ya. Dia pindah-pindah, terus juga dia nggak jelas gitu kehidupannya. Nah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Gwen, yang dimana akhirnya dia diangkat di keluarga Maguad ini. Nah, lalu ternyata apa yang dilakukan oleh Janice ini sudah dia rencanakan. Ini terbukti dari postingan dia pada tanggal 9 Desember tahun 2021, beberapa hari sebelum kejadian. Dimana di sini dia memposting dalam bahasa Inggris, "Someday all our soon will be finally love." Di sini maksudnya ya apa yang kita harapkan pasti akan menjadi milik kita suatu hari katanya. Berarti dia sudah merencanakan itu semua. Namun saat sekarang ini kenapa ini menjadi heboh lagi nih geng? Dikarenakan keputusan daripada pemerintahan Filipina. Memang ini menyakitkan banget buat keluarga Maguad, di mana Janice ini ternyata tidak bisa dihukum sebagai seorang kriminal dikarenakan dia baru berumur 17 tahun. Dan untuk sekarang dia ditempatkan di dalam pengawasan Departemen Sosial Negara Filipina. Hal inilah yang memukul keluarga daripada Maguad ini karena mereka meminta untuk membuat keluarga Maguad ini merasa terpukul karena mereka meminta pemerintah Filipina agar bisa merevisi undang-undang di Filipina agar pembunuh anaknya ini dapat dihukum setimpal, yaitu si Janice. Mereka sampai menangis meminta keadilan dan juga di Twitter banyak banget hashtag Justice for Maguad Siblings, karena di saat itu masyarakat di seluruh dunia mendorong pemerintah Filipina untuk memberikan keadilan terhadap apa yang terjadi kepada keluarga Maguad ini. Dan kondisi ini benar-benar sangat menyakitkan, menyedihkan banget geng kalau dipikir-pikir ya, karena keluarga ini ya menyambut si pembunuh alias si Janice Sabial ini dengan tangan terbuka. Dan bahkan Gwen yang menjadi korban juga meminta kedua orang tuanya untuk mengadopsi atau mengangkat Janice ini menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi sayangnya yang mereka dapatkan justru kematian. Mereka akhirnya harus mati di tangan Janice sendiri, yang dimana di saat itu Janice ini benar-benar mendambakan keluarga yang utuh. Ya, kalau kita tarik ke belakang lagi ya, ini mungkin salah satu dampak daripada broken home. Ketika anak-anak broken home tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, ya akhirnya seperti inilah yang terjadi.
Makanya kalau gue lihat di Indonesia, gue banyak respect, walaupun tidak membenarkan ya. Gue sedikit respect kepada orang-orang yang akhirnya memilih bercerai, apapun alasan pribadi mereka, namun mereka masih memutuskan untuk membesarkan anak-anak mereka bareng-bareng. Ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya status hubungan yang berpisah tapi tidak status darah dengan anak-anaknya. Jadi mereka masih memberikan kasih sayang yang utuh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka tumbuh kembangnya pun ikut baik. Berbeda dengan Janice, dari orang tua perempuan tidak dapat, dari laki-laki juga tidak dapat. Mereka dibuang dan akhirnya ditampung oleh dinas sosial dan masuk ke panti asuhan. Akhirnya ketika besar mereka merasa iri dengan keutuhan keluarga lain, sampai-sampai rasa iri mereka itu mendorong mereka untuk membunuh anak dari keluarga itu agar dia dapat memiliki keluarga tersebut.